para nakes memiliki resiko tinggi tertular COVID-19 ya dok ya. Lalu sebenarnya selama ini tuh jaminan apa yang didapatkan para nakes sebagai garda terdepan dalam perang melawan pandemi ini dok? Mungkin. Nah, kalau yang bekerja di rumah sakit ya barangkali rumah sakitnya memberikan fasilitas APD. Ya, tetapi kalau mereka yang praktek swasta, tolong diingat banyak dokter, perawat atau bidan itu juga udah nggak bisa praktek lagi ya Pak Harif ya. Karena apa? Karena beli APD itu mahal banget. Ya, bayangin satu APD set itu kurang lebih di atas 600.000, betul ya Pak Harif ya? Bahkan yang kualitasnya bagus itu sekitar 700-800.000. Dan tolong diingat itu satu kali pakai loh. Bukan berarti lalu kemudian APD-nya kamu cuci di laundry lalu pakai lagi besoknya. Oh tidak. APD itu sekali pakai buang. Dan kami punya masker itu yang seperti kayak Pak Harif pakai, itu 4 jam buang. Udah mulai agak sedikit basah karena kita berkeringat, buang. Jadi Anda bisa bayangkan betapa borosnya kita semua hanya untuk menghadapi pandemi seperti ini. Mungkin Pak Harif bisa menyambung. Pak Harif mungkin bisa menyambung Pak. Sebenarnya jaminan seperti apa Pak selama ini yang diterima tenaga medis? Saya kira gini, memang kita harus juga bukan hanya berpikir tapi mengadvokasi keras terhadap perlindungan tenaga kesehatan ini dalam masa pandemi ya. Memang banyak yang mengatakan bahwa kan sudah dapat insentif dan santunan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang utama buat kita sebenarnya. Iya, betul banget. Jadi nyawa itu nggak bisa diukur dengan uang. Itu dapat melindungi tenaga kan seperti gelagapan bagaimana alur pasien masuk dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah sistem. Ya, kemudian bagaimana ketersediaan APD, bagaimana jam kerja kita harus diatur sesuai yang sehingga memberikan istirahat yang cukup ya. Kemudian bagaimana juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk kita tidak, kalau bisa kita ada ruang istirahat atau transit sementara atau bahkan hotel ya, kalau beberapa rumah sakit menyediakan hotel atau rumah singgah untuk tempat tempat transit dari tenaga kesehatan itu sebelum dia pulang begitu ya. Karena pada umumnya kalau pulang langsung seperti yang saya sampaikan tadi, resiko-resiko di jalan dan transportasi dan sebagainya. Yang ini menarik juga itu di rumah sakit loh, tapi di puskesmas ini menarik nih. Di puskesmas itu belum ada seragam khusus perawat ya. Belum. Jadi kepada umumnya perawat di puskesmas itu kan pegawai Pemda ya, Dokter Tan ya, betul ya? Nah, dia gunakan pakaian Pemda itu dari rumah, memberikan pelayanan pakaian itu, pulang juga pakaian itu, kan begitu ya. Walaupun menggunakan pakaian APD lah sementara pada saat melayani pasien, tapi pakaiannya itu semua. Beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit pakaian berangkat beda, sampai rumah sakit ganti baju rumah sakit, kemudian pakai APD, kemudian mau pulang dia pakai baju untuk pulang seperti itu dan sudah selesai mandi dan lain sebagainya. Tapi di puskesmas bagaimana sarana dan prasarananya? Mau pulang itu apakah sudah yakin betul perawat itu sudah mandi besar ya dan setelah menangani sejumlah pasien, surveillance dan lain. Ya, itu betul banget seperti yang dikatakan oleh Pak Harif ya. Jadi kita tuh di puskesmas itu puskesmasnya aja kecil. Jadi artinya ruangannya nggak banyak. Padahal kalau kita mau ganti baju harus ada APD. Jadi itu harus kita dorong agar disediakan oleh para. Harus ada ruang transit ya Pak. Iya betul. Ya. Dan betul sekali. Kami mendapat informasi dari masih dalam hotline PPNI, rumah sakit swasta dan puskesmas itu masih mengeluhkan soal kurangnya APD. Karena memang rumah sakit swasta itu kesulitan mendapatkan APD yang cukup mahal seperti itu, sementara mereka kan harus mengalokasikan seluruh pendanaan itu dari pasien, ya kan? Kalau rumah sakit pemerintah itu bisa dari APBN, APBD untuk gaji pegawainya, tapi untuk operasionalnya bisa dapat dari pasien. Tapi untuk rumah sakit swasta mau jadi pegawai, operasional, pelayanan semua dari pelayanan ke pasien, itu yang sangat memberatkan. Dan kita hari ini beberapa dilaporkan sudah mulai ada teman-teman yang dikurangi jumlah jam kerjanya dan sebagainya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.